Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti secara online. Anak-anak kami semua, apa kabar? Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring Pendidikan Agama Buddha. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas masalah sejarah Kerajaan Sriwijaya, atau di buku cetak kalian simak, yaitu sejarah penyiaran agama Buddha pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama awali dengan doa dengan bahasa Indonesia. Silakan tangannya dirangkapkan di depan dada, bersikap anjali. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa. Pada hari ini kami memiliki kesempatan karma baik. Semoga dengan berkah ini kami dapat mengikuti pelajaran agama Buddha dengan baik dan lancar, sehingga dapat saya amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Semua, setelah kita bersama-sama tadi berdoa, nah hari ini, kesempatan hari ini kita akan mengupas sejarah penyiaran agama Buddha pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini ada di mana ya? Kemudian Kerajaan Sriwijaya ini seperti apa ya? Kalau kita lihat di Indonesia, kira-kira dulu di pulau mana ya? Nah, kita akan kupas. Oleh karena itu, anak-anak simak videonya dan perhatikan dengan baik, sehingga kalian semua akan memahami pelajaran ini dengan baik. Selamat menyaksikan. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7. Sriwijaya berasal dari dua suku kata, yaitu Sri yang artinya bercahaya atau gemilang, dan Wijaya yang berarti kemenangan. Jadi Sriwijaya mempunyai arti kemenangan yang gemilang. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar di Sumatera Selatan. Tempat ini banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan yang membentang dari daerah Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, sampai pesisir Kalimantan. Seorang pandita Tiongkok yang bernama It Ching menulis bahwa ia pernah mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 Masehi dan tinggal di sana selama 6 bulan. Sriwijaya sebetulnya awalnya adalah sebuah kerajaan yang kecil. Namun anak-anak, Sriwijaya sangat berkembang setelah dipimpin seorang raja yang bernama Damputa Hyang. Damputa Hyang berhasil memperluas daerah kekuasaannya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Sumber sejarah kerajaan Sriwijaya berupa prasasti dan berita Cina yang dibawa oleh dari Biku It Ching tadi. Ada dua sumber yang berupa prasasti, yaitu prasasti dari dalam negeri dan prasasti dari luar negeri. Prasasti yang berasal dari dalam negeri antara lain seperti prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo,
Telaga Batu, Kota Kapur, Karangberahi, Palaspasema, dan Amogapasa. Sedangkan prasasti yang berasal dari luar negeri antara lain Ligor, Nalanda, Piagam Leiden, Tanjore, Kanten, Grahi, Jaya. Agama dan budaya. Sebagai pusat pengajaran Buddha Vajrayana, Sriwijaya menarik banyak peziarah dan sarjana dari negara-negara di Asia. Para peziarah antara lain pandita dari Tiongkok Itsing tadi yang melakukan kunjungan ke Sumatera dalam perjalanan studinya di Universitas Nalanda, India pada tahun 671 dan 695, serta di abad ke-11 Atisa, seorang sarjana Buddha asal Benggala yang berperan dalam pengembangan Buddha Vajrayana di Tibet. Itsing melaporkan bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi sarjana Buddha sehingga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Ada yang membedakan antara Raja Sriwijaya saat di Sumatera, terutama di Sriwijaya atau Sumatera Selatan, berbeda dengan kerajaan yang berdiri di Jawa. Di Sumatera, Kerajaan Sriwijaya tidak banyak meninggalkan bangunan-bangunan yang bersejarah, tetapi ada, namun tidak terlalu banyak seperti yang di Pulau Jawa. Seperti yang dapat kita lihat, terutama kita yang di Riau, yaitu ada Candi Muara Takus. Kemudian kalau kita ke provinsi tetangga, ada Candi Muaro Jambi, yang memang ini merupakan termasuk candi-candi yang memang sangat nampak begitu besar yang ada di Sumatera. Dan candi-candi yang menjadi peninggalan Sriwijaya ini berbeda dengan candi-candi yang ada di Jawa. Candi-candi yang ada di Jawa memakai batu-batu yang berasal dari gunung, sedangkan candi-candi Buddhis yang ada di Sumatera berasal dari batu merah atau seperti batu bata. Hubungan dengan Wangsa Sailendra. Munculnya berkaitan antara Sriwijaya dan dinasti Sailendra dimulai karena adanya nama Sailendra Wamsa. Beberapa prasasti diantaranya ada pada Kalasan, prasasti Kalasan di Pulau Jawa, kemudian prasasti Ligor di selatan Thailand, dan prasasti Nalanda di India. Nah, dari sana nampak hubungan daripada kedua wangsa tersebut atau kerajaan tersebut yang ada di Sumatera dan Jawa. Masa keemasan Kerajaan Sriwijaya. Kemaharajaan Sriwijaya bercirikan kerajaan maritim. Sriwijaya mengandalkan hegemoni pada kekuatan armada lautnya dalam menguasai alur pelayaran, jalur perdagangan, menguasai dan membangun beberapa kawasan strategis sebagai pangkalan armadanya dalam mengawasi, melindungi kapal-kapal dagang, memungut cukai, serta untuk menjaga wilayah kedaulatan dan kekuasaannya. Dari catatan sejarah dan bukti arkeologi, pada abad ke-9, Sriwijaya telah melakukan kolonisasi pada hampir semua kerajaan di Asia Tenggara, antara lain wilayah Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Nah, dominasi ini sangat menunjukkan bahwa rute perdagangan memang sangat dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Anak-anakku semua, kalian adalah anak-anak yang hebat, sudah memperhatikan pembelajaran dengan semangat. Nah, saya kira kalian sudah catat poin-poin yang penting, seperti tadi ada prasasti, kemudian ada candi-candi peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya, kemudian ada masa keemasan Sriwijaya. Nah, ada tokoh-tokoh yang penting di sana, tolong itu dicatat dan diingat. Semoga kita di kesempatan yang akan datang akan memiliki berkah, berjumpa kembali dan tetap semangat ya untuk belajar pendidikan agama Buddha. Nah, minggu yang akan datang kita sudah mau masuk ke tahap
pembelajaran materi yang selanjutnya, ke KD selanjutnya, yaitu tentang sejarah penyiaran agama Buddha di era zaman penjajahan dan sampai setelah penjajahan atau pada zaman kemerdekaan. Ya, tapi semoga kalian perhatikan dengan baik dan tetap semangat. Kita bersama-sama akhiri dengan melangkapkan kedua tangan depan dada. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan berkah kesehatan, umur panjang, dimurahkan rezekinya, dan kita memiliki daya ingat atas semua pelajaran-pelajaran yang kita pelajari hari ini. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.